Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Dwi Veronica dengan NIM 2101021100018. Saya merupakan mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya yang terhormat Ibu Hayun selaku dosen pengajar mata kuliah pengelolaan pendidikan dan juga teman-teman kelas A yang saya hormati. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendapat dari HR Tilaar. HR Tilaar mengemukakan tentang keberhasilan pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu berkenaan dengan berbagai target kuantitatif dalam pembangunan, maka yang kedua berkaitan dengan kepengetahuan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu pernyataan tersebut menegaskan kepada kita tentang pentingnya manajemen pendidikan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan pendidikan nasional. Diungkap, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memiliki 8 tantangan pendidikan. Yang pertama yaitu akses pendidikan, yang kedua karakter, yang ketiga perkembangan teknologi, yang keempat perubahan demografi, yang kelima indeks literasi di bidang pengetahuan, yang keenam kebudayaan yang masih rendah, yang ketujuh kemampuan integrasi internet dan informasi yang masih rendah, 8 jumlah pengangguran yang masih besar. Selanjutnya yaitu saya akan membahas solusi permasalahan manajemen pendidikan nasional. Untuk solusi dari permasalahan manajemen pendidikan yang ada di Indonesia ini ada 7, yaitu yang pertama mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan. Yang keempat, memperdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah. Yang kelima, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Yang keenam, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin. Dan yang terakhir adalah peningkatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir yaitu manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar ini ada 3, yaitu yang pertama, pendidikan dasar merupakan hak asasi manusia Indonesia. Yang kedua yaitu masalah manajemen pendidikan, khususnya pendidikan dasar bukan hanya sekedar masalah yuridis, tetapi lebih dari itu berkenaan dengan anak Indonesia yang akan memperoleh pendidikan dasar. Dan yang terakhir adalah desentralisasi pelaksanaan proses pendidikan. Setelah saya membahas tentang manajemen pendidikan nasional, di sini saya akan membahas tentang masalah yang ada di pendidikan nasional Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan peraturan yang baru dibuat oleh Kementerian Pendidikan dengan tujuan untuk memperluas atau memeratakan pendidikan, di mana zonasi ini memiliki 2 sisi, yaitu sisi negatif dan juga sisi positif. Untuk sisi positifnya yaitu siswi dan siswa bisa menjangkau sekolah mereka dengan berjalan atau lebih dekat dengan rumah mereka. Sedangkan sisi negatifnya yaitu ada beberapa siswa atau siswi yang tidak bisa masuk ke sekolah impian mereka. Seperti baru-baru ini ada kasus seorang
siswi yang memiliki banyak sekali prestasi dalam bidang melukis, tapi dia tidak bisa untuk masuk ke sekolah negeri atau ke sekolah yang ia impikan karena dia memiliki nilai yang rendah, tapi dia memiliki prestasi dalam bidang melukis yang sangat banyak. Nah, dari sini apakah ada yang aneh dari peraturan zonasi tersebut? Nah, itu yang harus kita perbaiki. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.